Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah taqriran bi tauhidihi wa ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Puja-puji dan syukur senantiasa selaku hamba kita hadirkan hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala semata, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ialah pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Alhamdulillah, pada senja hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bertemu dan bersua di dalam majlis yang kita harapkan keberkahan, ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dari sebuah fasal atau sebuah pembahasan yang terdapat di dalam kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu wa ghafaralah. Salam dan salawat tidak lupa kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Rasul kita tercinta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami segala yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, jadikanlah apa saja yang telah Kau ajarkan kepada kami benar-benar bermanfaat buat kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami diberikan tambahan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para hadirin dan musyahidin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini membahas sebuah untaian doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam pembahasan yang ada di hadapan kita.
Beliau memberi judul dari pembahasannya At-Tauhidu wal-Ubudiyatu. Tauhid dan ubudiyah. Antara tauhid dan penghambaan diri atau peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Sahih Abi Hatim, dari hadis yang diriwayatkan melalui sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma asaba abdan hammun wala hazanun, tidaklah seorang hamba ketika dia ditimpa dengan kegundahan, dengan kegelisahan dan juga kesedihan, faqala, maka ia berdoa kepada Allah, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhim fiyya hukmuk, adlum fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, illa azhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha. Qalu ya Rasulullah, afala nata'allamahun? Qala bala yambaghi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba pun apabila ia ditimpa dengan kesedihan dan kegundahan, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba laki-laki-Mu, dan anak dari hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di dalam kendali-Mu. Hukum-Mu telah berjalan dan keputusan-Mu merupakan keputusan yang adil. Aku memohon dengan seluruh nama-nama-Mu yang Engkau namai diri-Mu, atau nama yang Kau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama yang telah Kau ajarkan kepada seseorang dari hamba-Mu, atau nama yang masih Engkau simpan, Engkau rahasiakan di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penenteram jiwaku, sebagai cahaya bagi hatiku, sebagai pelenyap duka dan laraku. Apabila seorang hamba ditimpa kegundahan dan kesedihan, doa ini yang dibaca olehnya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah
pasti akan menghilangkan kesedihannya, dan Allah akan menggantikan kebahagiaan untuknya. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, seharusnya kita mempelajari hadis ini. Seharusnya kita mempelajari, memahami, dan juga menghafal doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar sekali, siapapun yang mendengar doa ini, maka hendaknya ia mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan para musyahidin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis mulia yang berisikan doa yang agung telah kita dengarkan bersama adalah salah satu petunjuk dan pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap hamba apabila mereka mendapatkan dalam hidup mereka kegundahan dan kesedihan. Kita akan menyebutkan beberapa faedah yang dapat kita petik dari doa yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kegundahan dan kesedihan adalah dua kondisi atau dua keadaan yang tak akan pernah terlepas dari kehidupan seorang insan. Bisa jadi dalam satu waktu dia gembira, tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang lainnya dia akan berduka. Dalam satu waktu senyum terlukis di bibirnya, tampak keceriaan pada wajahnya. Namun pada waktu yang lain barangkali hatinya sedang bersedih dan mengalir di wajah air mata yang menunjukkan kesedihan yang sedang menimpa. Ini adalah dua keadaan yang takkan seorang hamba terlepaskan darinya. Perhatikan olehmu ma'asyiral muslimin wal muslimat. Para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka pun Allah kabarkan di dalam Al-Quran mendapatkan kesedihan dan hal-hal yang membuat mereka berada dalam kedukaan. Apakah ma'asyiral muslimin lupa dari kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Allah sebut sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah yang terdapat di dalam kitabullah. Dia adalah kisah tentang seorang nabi, anak dari seorang nabi, dan ayahnya juga merupakan anak dari seorang nabi. Dia adalah Yusuf alaihissalam. Yang kita maksudkan dari apa yang akan kita sebutkan adalah ayahnya. Anak dari seorang nabi, karena Yakub ayahnya adalah, ayah dari Nabi Yakub adalah Ishak, ayahnya nabi. Anak daripada Yakub juga nabi, Yusuf. Laki-laki ini
ayahnya Nabi, anaknya Nabi, dan dia sendiri juga merupakan seorang Nabi. Ketika anak-anaknya mengabarkan kepadanya bahwa anak yang dia cintai, Yusuf alaihissalam, telah dimakan oleh seekor serigala, dia dengan tenang menghadapi kedukaan dan kesedihan yang ada. Allah kabarkan kepada kita, ini akhlaknya, ini adabnya, ini ibadah dia. Dalam surat Yusuf ayat 86. Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan tentang kesedihan Ya'qub alaihissalam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya'qub alaihissalam berkata, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Hanya kepada Allah. Dia memilih untuk mengadukan kesusahannya dan kesedihannya kepada Allah. Itu yang paling tepat. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada manusia, ada manusia yang siap mendengar keluh kesah kita, ada yang tidak. Ada yang akan memberikan saran dan masukan yang baik. Ada yang hanya sekedar menjadi pendengar setia. Ada pula yang memberikan masukan yang tidak baik. Maka dia mengadukan kepada Allah kesedihannya, kesusahannya. Dan dia, Allah katakan, wa a'lam, kata Ya'qub, aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi dia tahu. Ini yang kabar yang dibawa oleh anaknya adalah kedustaan, adalah kebohongan. Oh, bajunya Yusuf dibasahkan ya, atau ditumpahkan darah. Dan itu bukan darah ya, bukan darah manusia. Kemudian hal yang menakjubkan, kalau memang Yusuf diterkam oleh serigala, kenapa bajunya tidak robek? Aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Bahwa nanti kita akan bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Dan kalian akan malu dengan apa yang kalian telah lakukan padanya. Aku sudah dapat kabar berita dari Allah. Tapi cukuplah kesedihanku, kegundahanku, aku laporkan kepada Allah. Yang ingin kita katakan, ini Nabi, anak dari seorang Nabi, bapak dari seorang Nabi, pun mengalami kesedihan di dalam hidupnya. Kaum muslimin, Nuh alaihissalam, dia juga merasakan kesedihan di dalam hatinya. Naluri sebagai seorang ayah membuat dia berdoa kepada Allah keselamatan untuk anaknya. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menegurnya. Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu tidak termasuk keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Yang kau lakukan bukanlah perbuatan yang baik. Sedih. Dia di atas kapal, dia menyaksikan anaknya tenggelam oleh banjir besar. Sama halnya kesedihan ma'asyiral muslimin yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Bertahun-tahun dia merasakan sakit yang mendera di badannya. Keadaannya yang sebelumnya memiliki harta, keluarga, semuanya berbalik. Dalam keadaan sakit, dia bahkan tinggal sendiri. Hal yang sama, kesedihan juga dirasakan oleh Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Tak kala dia diusir oleh ayahnya. La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tidak berhenti juga berdakwah, wahai Ibrahim, aku akan melemparimu. Wahjurni malia. Enyah kau, pergi kau dari hadapanku. Ayahnya, kaumnya mengusir dia dari kampung halaman. Sedih. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita tercinta.
Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai ayat 98. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, wahai Rasul kami, dadamu itu sesak, kau sedih, kau gelisah. Iya, kami tahu. Kenapa? Bima yaqulun, karena perkataan mereka yang mencacimu, yang memakimu, yang menggelarimu dengan gelar yang tidak baik. Kami tahu itu menyusahkan hatimu. Itu menghadirkan kesedihan dalam hatimu. Na'lam, kata Allah, kami tahu. Tapi obati kesedihanmu itu dengan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyak bertasbih, perbanyak bertahmid, dan tegakkanlah sholat. Kau akan tenang. Apapun tudingan, cacian, dan makian manusia, semuanya ya tidak akan memberi pengaruh dan dampak buruk bagimu. Yang penting banyak berzikir dan sholat. Kaum muslimin, ini menggambarkan kepada kita, para nabi, para rasul, hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala pun, mereka merasakan kesedihan, kedukaan di dalam hidup mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 104. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu fi batigha'il qaum." Janganlah kamu berhati lemah. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, para musuh-musuhmu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun juga menderita kesakitan sebagaimana yang kamu rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sedangkan kamu dapat menggantungkan harapan kepada Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini? Ternyata ma'asyiral muslimin, mau hamba-hamba Allah yang beriman, mau hamba-hamba Allah yang tidak beriman, semua mereka pasti akan merasakan kesakitan, kedukaan, kegundahan, dan juga kesedihan. Yang beriman dan yang tidak beriman. Sama. Semua mereka akan menemukan dalam hidupnya perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Apa yang membedakan? Yang membedakan kaum muslimin adalah iman. Orang-orang yang beriman, mereka punya Allah tempat mereka bergantung, berharap. Maka kalaupun ada kesedihan, ada kedukaan yang harus mereka hadapi, mereka tidak akan lemah dan putus asa karena mereka memiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha kuat, maha kuasa, dan memiliki segala sesuatu yang ada. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka merasakan kesakitan, mereka merasakan kesedihan, mereka merasakan kegundahan. Mereka tidak punya tempat bergantung. Yang mereka punya adalah tali untuk menggantung diri. Maka lihat orang-orang kafir. Hadanallah wa iyahum. Semoga Allah beri kita petunjuk dan mereka. Ketika mereka menghadapi problema dalam hidupnya, mereka tidak memiliki iman, mereka tidak tahu kemana mereka harus menggantungkan harapan, kemana mereka harus bersandar. Lihat pelarian yang mereka lakukan, membuat mereka kemudian berada di dalam kesengsaraan. Sedih mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sedih pergi ke tempat-tempat maksiat, minum khamar, berzina, wal'iyadzubillah. Sedih, depresi, frustasi, padahal dia berada di puncak-puncak ketenarannya. Apa yang dia bayangkan sebelum ini, ya,
adalah hal-hal yang ternyata tidak menyenangkan. Dulunya nggak terkenal, ya, dia bisa menjalani kehidupan secara normal. Begitu terkenal, orang mulai mengenalinya, orang mengetahuinya, dia jadi tersohor. Begitu keluar dari pintu rumah saja, sudah banyak kamera yang mengarah kepadanya. Didatangi wartawan, didatangi paparazzi, dan seterusnya. Gelisah. Sehingga kaum muslimin apa yang terjadi? Nah, ada yang bunuh diri di apartemennya. Cantum, bunuh diri. Ada yang minum obat overdosis. Ya. Ada yang terjun dari apartemennya. Ini kenapa kaum muslimin merasakan kesakitan, merasakan kesedihan, tapi tidak memiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak punya iman kepada Allah. Dan tidak yakin Allah tabaraka wa ta'ala tempat bersandar atas segala problema yang ada. Akhirnya kehidupan mereka berakhir dengan tragis. Ini yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak. Sama mengalami kedukaan dan kesakitan, tetapi berbeda dalam cara menghadapinya. Makanya ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan dua hal dalam setiap kesedihan, kedukaan yang kita hadapi. Dua hal ini adalah pegangan dan bekal. Yang pertama, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, pandai meletakkan masalah pada porsinya atau pada tempatnya. Yang kecil jangan dibesar-besarkan, yang besar jangan pula disepelekan. Letakkan dia sesuai dengan porsi dan pada tempatnya. Karena terkadang ma'asyiral muslimin, seseorang iya sedih, tapi permasalahannya tidaklah besar. Cuman dia menganggap itu adalah perkara yang besar. Antum tahu nggak apa yang ana rasakan? Antum tahu dengan ana nggak? Nggak kenal ana dengan antum. Ah, parah antum nggak kenal dengan ana. Ya, udah gitu dia katakan, yang ana rasakan begini. Orang yang dia ceritakan mengatakan, ya ana juga pernah merasakan kayak antum. Wih, tapi parah yang ana rasakan ini. Enggak, biasa. Antum aja yang membesar-besarkan. Itu was-was dari syaitan. Membesar-besarkan masalah yang ada. Seakan-akan ma'asyiral muslimin, seantero dunia ini dia orang paling sengsara. Sejagat raya ini dia orang yang paling celaka. Itu saking apa? Saking membesar-besarkan. Maka bekal yang perlu kita pegang, yang pertama keimanan kepada Allah, yang kedua cerdas dan pintar meletakkan masalah itu pada porsinya dan tempatnya. Yang kecil tak perlu dibesar-besarkan, yang besar ya dihadapi dengan penuh ketenangan. Di hadapan kita besar, tapi di sisi Allah tabaraka wa taala enggak ada yang besar. Semuanya pasti kecil. Nah, kaum muslimin, ini poin pertama. Ham adalah kegundahan untuk perkara yang sedang ditunggu-tunggu, yang akan tiba. Huznun, kesedihan untuk perkara yang telah terjadi. Kita, ma'asyiral muslimin, akan menemui dua ini. Terkadang gundah gulana dengan perkara yang akan datang, terkadang sedih, berduka dengan perkara yang telah dilalui. Kita lanjutkan poin kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Poin pertama yang telah kita sebutkan bahwa kegundahan dan kesedihan adalah dua perkara yang akan ditemui oleh setiap hamba dalam kehidupannya. Kegundahan yakni ham untuk perkara yang dinanti-nantikan olehnya. Sedangkan kesedihan yakni al-huznu, kesedihan dan kedukaan terhadap perkara yang telah ia lalui dalam hidupnya. Kita pindah kepada faedah yang kedua.
Penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam judul dari pembahasan ini menyebutkan at-tauhidu wal-ubudiyah. Antara tauhid dan penghambaan diri kepada Allah. Antara tauhid dan bentuk peribadatan kepada Allah. Beliau rahimahullah mengatakan dalam hadis yang mulia yang tercantum di dalamnya doa yang agung ini terdapat pengakuan hamba yang sebenar-benarnya bahwa dia adalah makhluk Allah. Dia adalah budak dan pesuruh Allah. Bahkan ada takkid, ada penekanan. Dia yang berdoa, dia hamba dan pesuruh Allah. Lalu kemudian diberi lagi penekanan, anak dari hamba laki-laki Allah. Berarti bapaknya juga merupakan hamba dan pesuruh Allah. Lalu kemudian anak dari hamba perempuan Allah. Maksudnya dia ingin menegaskan, ibuku yang telah melahirkanku itu juga merupakan hamba dan pesuruhmu, ya Allah. Jadi seakan-akan dia ingin menegaskan, saya adalah hamba Allah, bapak saya hamba Allah, ibu saya hamba Allah, nenek moyang saya, semua leluhur saya adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin adalah tauhid rububiyah. Meyakini Allah tabaraka wa ta'ala itu pencipta. Dan di awal-awal Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan seruan pertama, panggilan pertama Allah tujukan kepada seluruh umat manusia agar memperhatikan tentang tauhid, memperhatikan tentang akidah. Al-Baqarah ayat 21. Itu adalah perintah pertama di dalam Al-Quran yang mana isi daripada perintah adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadatilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah seru manusia untuk mengibadati Allah Jalla wa'ala. Dengan Allah tegaskan kepada mereka, Allah yang kalian ibadati itu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena ini diyakini oleh setiap manusia. Karena ini diakui dan dipercayai oleh setiap manusia. Abu Jahal dan para pemuka Quraisy yang lainnya tidak menentang Nabi alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Tahu mereka bahwa Allah itu yang menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka, menciptakan bumi dan semua yang ada. Itu diimani, diyakini. Maka Allah memulai dari titik itu. Ibadati Allah. Lalu mereka bertanya, kenapa kami harus mengibadati Allah yang telah menciptakan kalian? Bukankah kalian mengimani, meyakini bahwa yang telah menciptakan kalian adalah Allah tabaraka wa ta'ala? Fa'anna tusrafun. Kenapa kalian palingkan ibadah kepada selainnya? Bukan patung dan berhala itu yang telah menciptakan kalian. Bahkan dia juga merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau memang benarlah keyakinan kalian, Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Itu intinya. Jadi ma'asyiral muslimin,
dalam doa yang mulia ini ada pengakuan itu. Ya Allah, aku hambamu, ayahku hambamu, ibuku hambamu. Kami semua adalah hambamu, budak dan pesuruhmu. Betul-betul ingin menunjukkan penghambaan diri. Betul-betul ingin menunjukkan ya peribadatan yang agung dan mulia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin yang kedua. Faedah yang ketiga. Dalam doa yang telah kita dengarkan bersama dalam hadis yang kita bacakan tadi, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, terdapat pengajaran tentang kesempurnaan penghinaan diri dan pengakuan akan ubudiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada penjelasan tentang kesempurnaan penghinaan diri. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu yang terbaik ma'asyiral muslimin, betul-betul kita hinakan diri kita, betul-betul kita kerdilkan diri kita, betul-betul kita akui kelemahan kita, akui ketidaksempurnaan kita. Sehingga dengan begitu kita akan mengagungkan Allah, kita akan memuliakan Allah, kita akan meninggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang sangat dituntut ketika berdoa. Nah, dalam doa di atas tadi ada pengajaran tentang itu. Aku nih hambamu ya Allah, bapakku hambamu, ibuku hambamu, ubun-ubunku berada dalam kendalimu ya Allah. Artinya aku jalani kehidupan ini sesuai dengan pengaturan darimu ya Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 56. Mengabarkan tentang perkataan Nabi Hud alaihi salam di hadapan kaumnya. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Hud alaihi salam sudah dakwahi kaumnya. Nabi Hud alaihi salam sudah mengambil sebab-sebab agar hidayah itu sampai kepada kaumnya. Tapi mereka tetap menolak, menentang. Maka setelah berdoa, lalu kemudian diambil sebab-sebab ikhtiar dan usaha, sekarang hasilnya serahkan kepada Allah. Lihat ungkapan berikutnya. Ini yang perlu kita camkan. Apa kata beliau? Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Gak ada satupun makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini yang bernyawa, melainkan Allah yang memegang ubun-ubunnya. Allah menguasai dia. Itu hebatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciptakan kita, Allah memiliki kita, Allah juga mengatur kita dan menguasai kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, manusia juga menciptakan sesuatu. Betul tidak? Manusia menciptakan tidak? Iya, manusia menciptakan. Tapi berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takkan pernah bisa disamakan. Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia, ya, apabila digunakan kalimat khalaqa, menciptakan, tepat maknanya adalah manusia mengelola yang ada, bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia menciptakan kendaraan, mobil. Oh, ini hasil kami, Pak Ustadz. Ya, riset yang sudah kami jalankan bertahun-tahun, akhirnya jadilah kendaraan seperti ini. Anda tidak menciptakan. Karena besi itu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua alat-alat yang Anda gunakan untuk membuat sebuah mobil, kendaraan, itu semua adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tepatnya manusia hanya mengelola yang ada. Dari satu barang, kemudian dibuat menjadi barang yang lain. Dari karet kemudian dibuatlah jadi ban.
Nah, ma'asyiral muslimin, udah begitu terkadang manusia sombong. Oh, ini hasil ciptaan kami. Ini hasil penelitian kami. Manusia membuat mobil menguasai atau tidak? Menguasai mobil atau tidak? Saya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat rezeki, kita beli kendaraan. Punya mobil, punya sepeda motor. Kita menguasai atau tidak? Dalam arti kata, bisakah kita menjamin selama sepeda motor itu ada bersama kita, maka nggak akan pernah terjatuh, nggak akan pernah tertabrak. Nggak pernah, ma'asyiral muslimin. Nggak akan mampu kita. Ya. Saya, ma'asyiral muslimin, pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, kesana kemari neondah. Pernah terjatuh, Ustaz? Kita ma'asyiral muslimin ditanya, ngobrol, cerita, lupa. Kita tidak memuji Allah, kita mengatakan enggak pernah. Ya, enggak pernah. Baru beberapa menit setelah saya berbicara dengan kawan itu, dia pergi mau menggeser sepeda motor, mau masukkan ke garasi rumah. Jatuh depan rumah. Jatuh, ma'asyiral muslimin. Itu pun bukan jalan, mesinnya mati. Cuman gara-gara apa? Hilang keseimbangan, jatuh. Astagfirullah. Allah tegur. Antum memang tidak pernah terjatuh di jalan raya, tapi di depan rumah sendiri antum jatuh. Itulah rendahnya antum, itulah hinonya antum. Masih sombong juga lagi. Itu sebagai contoh kaum muslimin. Tidak bisa kita menguasai. Kita punya mobil, bisakah kita katakan tidak akan pernah, Pak Ustaz? Alhamdulillah di jalan enggak. Tapi pernah enggak kita menyaksikan? Saya pernah menyaksikan seseorang punya mobil, dia katakan tidak pernah tabrakan, Pak Ustaz. Begitu dia keluar dari masjid, sholat, mobilnya ditabrak oleh mobil yang lain. Di parkiran masjid. Mau bilang apa? Dia memang tidak menabrakkan mobilnya. Tapi ada orang atrek nggak lihat mobilnya warna hitam, dihantam. Remuk juga bagian samping pintu dari mobil. Menguasai, tidak menguasai manusia. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan dan menguasai. Allah ciptakan siang dan malam. Pernah nggak terjadi siang berturut-turut 2 hari, malam berturut-turut 2 hari? Enggak. Allah menguasai, Allah ngatur. Jadi dalam doa ini kita mengatakan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ini berada di dalam genggamanmu. Kau yang mengatur ya Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, jangan pernah menuhankan diri. Jangan pernah membanggakan diri. Wah, ini karena saya. Ya. Inilah kesolehan saya, inilah kemuliaan saya. Enggak, Allah yang mengatur. Kemudian lihat lagi. Sempurnanya penghinaan diri di dalam doa yang mulia ini. Seseorang mengatakan, ubun-ubunku berada di dalam kendalimu ya Allah. Hukummu berlaku dalam hidupku ya Allah. Sudah, kalau kau menentukan ya Allah, enggak ada daya dan upaya bagiku. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah berkehendak ada madarat menimpa seseorang, nggak akan ada yang bisa mengangkat madarat itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Bekerja sama pun manusia dengan jin nggak akan pernah bisa. Kemudian apa kata Allah? Wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah mau kebaikan itu sampai kepadamu, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Bagaimanapun manusia bersekongkol mereka untuk menghadang kebaikan itu sampai ke hadapanmu, Allah punya cara terbaik. Pokoknya kebaikan itu pasti akan sampai ke hadapan. Begitulah ma'asyiral muslimin, hukum Allah berlaku dalam hidup kita. Kemudian dalam doa ini lagi, ada pernyataan, adalum fiyya qada'uk. Ketentuanmu itu adil ya Allah. Aku terima. Suka nggak suka, itulah yang terbaik buatku. Adil ma'asyiral muslimin. Yang perlu kita pahami adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil.
Selama ini kita memahami adil itu harus apa? Rata, sama. Ya nggak sama lah. Nggak bisa ma'asyiral muslimin. Kita aja ngasih uang jajan anak kita yang SMP dengan SD, mana kita samakan? Kita bedakan. Yang SMP, sekolahnya sampai sore. Uang jajannya sekian. Yang SD sekolahnya setengah hari. Itu pun ya disiapkan lagi snacknya di sekolah. Atau ada jajanannya di sekolah. Enggak. Kita bedakan. Tapi masing-masing dapat. Kalau nggak dikasih baru zolim namanya. Tapi adil kita berikan. Namun sesuai dengan porsinya. Letakkan masing-masing. Udah kuliah tentu nggak akan sama jajannya dengan anak SD. Nah Allah tabaraka wa ta'ala. Ketetapannya itu adil. Kenapa kita protes lagi? Ya Allah. Ya. Ambo berhijrah. Oh ya Allah. Ambo perbaiki diri ambo ya Allah. Ambo tinggalkan dosa dan maksiat ya Allah. Supaya hidup ambo jadi lebih elok ya Allah. Kenapa jadi lebih sengsara? Ini kaum muslimin mindset yang harus dibuang jauh-jauh oleh siapa? Oleh setiap kita. Yang berusaha berhijrah dalam tanda kutip. Meninggalkan dosa dan maksiat untuk menjadi lebih baik dalam menghambakan diri kepada Allah. Harusnya Pak Ustadz, saya yang sudah memperbaiki diri, itu jadi lebih berkah hidup saya, jadi lebih kaya. Antum mengukur keberkahan dengan kekayaan, makanya sesak dada antum. Sakit kepala. Karena keberkahan itu diukur dengan apa? Kekayaan. Salah kaum muslimin. Dan selalu yang jadi pertimbangan, yang jadi tolak ukur, kalau dia sudah berhijrah, tinggalkan masa lalu kelamnya, lalu kemudian perbaiki dirinya, ya, dengan mempelajari ilmu agama, harusnya dia lebih banyak dapat kebaikan. Ini enggak Pak Ustadz. Ujian demi ujian yang datang. Ini enggak benar nih Pak Ustadz. Dulu ambo enggak pernah sholat. Ya. Yuk sebantah orang datang mantap pitih ke rumah Pak Ustadz. Kini sholat. Aduh Pak Ustadz. Payah makan ya payah di rumah. Bila salah jalan. Ya. Ambo nak mau ikutin kaji Pak Ustadz yang salah jadinya. Tuh kaum muslimin. Tidak begitu. Kenapa? Karena tadi kita udah sebutkan. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman pasti berduka. Pasti akan menemukan kesedihan dalam hidupnya. Tapi yang membedakan. Yang beriman dia punya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang akan menenteramkan dia. Allah yang akan memberikan kedamaian dalam hatinya. Meskipun dia ma'asyiral muslimin tidur di atas kasur yang tipis, makannya ya ala kadarnya, nasi pakai garam, ya lauk cuman satu macam di rumahnya. Dia temukan ketenangan dan kebahagiaan. Itulah bentuk Allah menjaganya, melindunginya. Nah, tetapi orang yang tidak demikian pandangannya akan melihat, zalim Pak Ustadz. Sholat 5 waktu, tapi ya hidupnya susah. Yang sholatnya 2 kali setahun, Aidil Fitri, Aidul Adha, masbuk pula lagi. Woi, ya, ruko bertambah Pak Ustadz, ya, mobil berganti Pak Ustadz. Kaum muslimin, ya, Allah tabaraka wa ta'ala tetap memperlakukan kita dengan keadilannya. Apakah kita mau protes? Kenapa yang tidak sholat Allah beri kekayaan? Kita yang sholat kemudian rezeki seperti berjalan di tempat. Ya, rezeki Allah itu bukan hanya masalah kekayaan. Kita bisa ruku, kita bisa sujud, itu juga rezeki dari Allah. Kita bisa tahsin Al-Quran, bisa ngaji, belajar ilmu agama di masjid ini. Kita punya teman-teman yang menasehati kita, mengingatkan kita. Itu juga rezeki. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah adil. Ya. Jadi gimana Ustaz dengan orang-orang yang tadi katanya berhijrah, melakukan amal soleh. Kok menemukan kesedihan, kedukaan dalam hidupnya? Iya. Kata para ulama, iya. Lupakah kita ketika Allah menegaskan di dalam Al-Quran. Ahasiban nas ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, lalu mereka nggak diuji? Salah. Ibarat pepatah, makin tinggi pohon itu pasti akan makin kencang angin yang akan menggoyahkannya. Silakan kalian katakan kalian beriman, kalian telah berhijrah, Allah pasti akan menguji. Tetap, itu keputusan Allah, ketetapannya. Untuk apa adanya ujian dan cobaan itu? Untuk membuktikan siapa yang jujur dalam niatnya,
siapa yang bohong, dusta atau berpura-pura. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Makin kita tingkatkan ketakwaan kita, makin berat ujian dan cobaan itu. Bertubi-tubi kadang datang. Baru tadi kita astagfirullah, usaha saya Pak Ustadz, ya, hari ini tak membuahkan untung Pak Ustadz. Tahu-taunya pulang ke rumah, anak ternyata sakit pula. Astagfirullah. Kaum muslimin, itu bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menggugurkan dosa kita. Allah menyegerakan balasan buruknya di dunia. Sabar. Itu keadilan Allah. Kalau balasan akhirat kita nggak akan pernah kuat, ma'asyiral muslimin. Jadi begitu ya cara menyikapinya. Nah, dalam doa tadi dikatakan adil. Keputusanmu itu adil ya Allah. Aku terima. Lalu kemudian ya, berikutnya ma'asyiral muslimin, coba lihat. Apalagi hubungan antara tauhid dan penghambaan diri di sini. Mulai bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia. Ya, hamba mengatakan dalam doanya, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan nama yang kau namai dirimu dengannya. Bukan aku yang mendatangkan nama itu, tapi kau yang menamakan nama itu. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Doa ini, kita berdoa kepada Allah hanya dengan penggalan itu. As'aluka bikulli ismin huwalaka. Aku minta kepadamu dengan semua nama yang kau namai dirimu dengannya. Itu telah mewakili seluruh nama Allah tabaraka wa ta'ala yang ada. Yang Allah beritahukan dan perkenalkan ke kita. Tapi tidak Allah batasi jumlahnya. Ada 99. Ada yang hafal Pak? 99? Hah? Kita mungkin yang familiar aja Pak ya. Yang sering kita dengar. Ghafur, Rahim, Sami', Alim, Ar-Rahman, ya, dan seterusnya. Ada 99. Nah, dengan doa ini tanpa saya dan Bapak Ibu harus mengucapkannya. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram. Itu panjang ma'asyiral muslimin. Kalau sempat dia hilang hafalan Pak Ustaz. Hah? Kan payah ma'asyiral muslimin. Tapi ini dengan penggalan, ya Allah, aku minta dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengannya. Selesai. Semua nama. Ya, ini luar biasa doa Nabi SAW. Tanpa dirinci satu persatu nama Allah. Semuanya. Lalu kemudian disebutkan setelahnya. Nama yang kau namai dirimu dengannya. Samai tabihi nafsak. Au anzal tahu fi kitabik. Atau nama yang kau sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Au anlam tahu ahadam min khalqika. Atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, dalam hadis, beliau menyebutkan Allah tabaraka wa taala ya memiliki nama ini dan seterusnya. Contoh misalnya doa yang kemarin ya di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, kita dianjurkan untuk membacanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun salah satu nama Allah tabaraka wa taala. Rasul mengabarkan kepada kita. Dari mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Ya dari Allah lah. Allah yang mewahyukan kepada beliau. Jadi kemudian aku minta dengan namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama yang kau rahasiakan, kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini menandakan ma'asyiral muslimin, nama Allah tabaraka wa ta'ala itu ghair mahsurah, tidak berbatas. Nggak tahu kita. Ada yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, ada kita dapatkan dalam hadis, ada yang Allah rahasiakan. Jadi yang 99 tadi Ustaz, itu yang Allah kabarkan kepada kita. Man ahsaha, siapa yang mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan masuk surga.
Jadi ma'asyiral muslimin, ada pengakuan akan kehinaan diri, ya. Kemudian ada bentuk tawassul dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Ini tauhid. Tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Kemudian faedah berikutnya dari doa ini. Dan ini adalah poin terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin mengajarkan kepada kita tentang tips dan kiat apabila kita menghadapi kesedihan atau mencari obat untuk kegundahan. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan, dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 2 poin. Bapak Ibu, kita mendapatkan dalam hidup kita kesedihan, kegundahan, ingat obatnya dalam hadis ini disebutkan 2. Yang pertama, berdoa. Itu yang membuat kita tenang. Maka otomatis doa ini harus kita hafalkan. Jadi tiap ada kesedihan, tiap ada kegundahan, jangan lupa baca doa ini. Rasulullah SAW mengatakan yang baca doa ini, Allah akan gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Allah akan gantikan kegundahannya dengan ketentraman. Tuh, doa. 1. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari doa ini, di penggalan terakhir, ada doa yang bunyinya, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penenang jiwaku. Maka ketika kita menghadapi kegundahan tentang perkara yang sedang kita nanti-nanti kedatangannya, atau keputusannya, atau kesedihan yang mendera kita. Kenapa? Karena ada sebuah perkara yang telah kita lalui dalam hidup kita. Maka obatnya adalah setelah doa, banyak-banyak baca Al-Quran. Al-Quran itu obatnya ma'asyiral muslimin. Al-Quran itu yang menjadi sebab Allah turunkan ketenangan ke dalam hati kita. Ada 2 di sini. Kita akan tambahkan ma'asyiral muslimin dari penjelasan para ulama tentang obat dari kegundahan dan kegelisahan. Selain doa dan membanyak baca Al-Quran, yang ketiga, perbaiki iman kepada qada dan qadar Allah. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama doa, kemudian baca Al-Quran. Yang ketiga, perbaiki iman kita kepada qada dan qadar Allah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, memilih teman ataupun kawan yang bisa kita percayai. Yang bisa kita percayai. Ma'asyiral muslimin, ketika ulama mengatakan ada teman, ada kawan, berarti ada sosoknya. Kalau saya dan Bapak Ibu begitu menghadapi kesedihan dan kegundahan, yang kita lakukan update status WA kita, yang kita lakukan langsung masuk di Facebook kita, itu bukan solusi. Tapi banyak loh Pak Ustadz yang ngomen, banyak loh Pak Ustadz yang nge-like, kasih jempol, mantap antum ya luar biasa kesabaran antum ya, oh nggak bisa begitulah dan seterusnya. Banyak Pak Ustadz yang prihatin kepada saya, tapi kita kan nggak tahu siapa orang-orangnya. Itu kalau baik, kalau nggak baik komennya, ya kan? Kalau sempat yang dikatakan, ya wajar lah, kemarin musibah, sekarang musibah, besok musibah, lusa musibah. Antum kan memang sumber dosa dan banyak masalah. Kayak gitu, Masya Allah. Senang nggak kita dapat komen seperti itu? Bukan teman yang baik. Maka bukan solusi. Ya, solusinya apa? Punya teman, punya kawan yang bisa dipercayai. Berbagi cerita dengan dia. Yang kita harapkan adalah dia membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lapang dari masalah yang ada. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah, kau pergi. Pergi kemana? Temui Fir'aun. Beri peringatan kepada dia. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diberi ketenangan hati. Rabbi syrahli
sadri wa yassir li amri. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu permintaan pertama. Rabbku, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan angkatlah ikatan atau kekeluhan yang ada di lisanku. Agar ketika aku berbicara, dia mengerti, dia paham dengan penyampaianku. Udah itu, apa kata Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah? Waja'alli waziram min ahli. Tolong jadikan untukku ada teman, ada pendamping dari keluarga. Siapa? Haruna akhi. Jadikan Harun itu sebagai saudaraku. Maksudnya jadikan Harun itu sebagai pendampingku. Harun alaihissalam kan nabi, saudara daripada Nabi Musa. Jadikan dia pendampingku. Di sini kata para ulama menunjukkan Harun bukan hanya sekedar saudara, tapi juga diangkat menjadi nabi. Itu ma'asyiral muslimin. Kita butuh yang seperti itu. Bukannya, oh janganlah Pak Ustaz tidak cerita. Iya, maksud kita jangan ceritakan kepada manusia yang tak bisa dipercayai. Ya, yang bisa dipercayai, teman kita, saudara yang soleh, yang mengingatkan kita, ya perbanyak istighfar bang, banyak bersabar bang. Ya, hidup ini tidak selamanya senang, hidup ini juga tidak selamanya duka. Kita juga hidup di dunia sementara. Kalaupun harus berduka, insya Allah sementara. Mudah-mudahan nanti Allah gantikan dengan kegembiraan di akhirat. Jadi ada teman yang mendukung kita, yang mensupport kita. Itu yang penting. Baik, itu yang keempat. Terakhir, yang kelima, menyadarkan diri bahwa perkara yang menggelisahkan hati adalah cobaan dari Allah. Titik. Ini penting ma'asyiral muslimin. Sadarkan ke hati kita, ini hal menyedihkan kita, ini perkara menggelisahkan kita, ini ujian, ini cobaan. Ingat, Allah ingin menilai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalan? Maka ma'asyiral muslimin, itu 5 obat kegundahan dan kegelisahan. Pertama apa tadi? Doa. Yang kedua, banyak baca Al-Quran. Yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar, ya, yang Allah telah tetapkan. Yang keempat, mencari teman yang dipercayai, yang amanah, ya. Kemudian yang terakhir, ajarkan ke hati, pahamkan ke hati kita hal yang tidak menyenangkan ini termasuk ujian dari Allah. Kita harus sabar. Kita harus tenang menghadapinya, mudah-mudahan menjadi sumber-sumber kebaikan buat kita. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat bagi yang menyampaikan terlebih dahulu, bagi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat semua yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.